Dan untuk mengetahui secara langsung hari pertama puncak arus balik di Tol Palikanci, kita akan bergabung dengan jurnalis MJN Andre Septian. Sementara untuk kondisi terkini peningkatan volume kendaraan roda 2 di Simpang Palimanan Cirebon Kota akan dilaporkan oleh Jose Nicole. Kita ke Andre terlebih dahulu. Andre, bisa disampaikan kondisi terkini dari tempat Anda melaporkan di Tol Palikanci. Ya, selamat malam Iqbal. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini di ruas tol Palikanci memang dalam kondisi yang ramai lancar, bahkan cenderung kembali landai untuk pada malam hari ini di sekitar pukul setengah 11 malam. Memang untuk volume kendaraan ini lebih terlihat meningkat pada pukul 6 hingga pukul 8 malam tadi. Di mana untuk volume kendaraan juga ini lebih terlihat di jalur B ataupun dari arah timur ke barat dibandingkan dengan jalur A yang diterapkan one way sejak dari gerbang tol Kalikangkung hingga nantinya ke gerbang tol Cikampek Utama. Memang dibandingkan dengan jalur A, ini jalur B masih juga dilewati ataupun menjadi pintu masuk dari gerbang tol yang dilintasi di sepanjang area tol Trans Jawa. Di mana jika kita bandingkan memang untuk kecepatannya sendiri di jalur A yang menerapkan sistem one way, ini bisa melajukan kecepatan kendaraannya hingga 100 km per jam. Dibandingkan dengan jalur B ini hanya berkisar sekitar 80 hingga 90 km per jam. Sementara untuk data yang bisa kami sampaikan, Iqbal, data terkini dari Jasa Marga yang kami dapatkan untuk gerbang tol Kalikangkung pada penerapan one way tadi sebanyak kurang lebih 12.000 kendaraan pada pukul 2 hingga 6 sore ini telah diberangkatkan ataupun berangkat bersama dengan iring-iringan dari Kakor Lantas Polri. Di mana secara kumulatif dari gerbang tol Kalikangkung pada hari ini memberangkatkan sekitar 60.000 kendaraan roda 4. Dan bahkan jika untuk melintasi ruas tol Cipali, prediksi dari pihak Astra Tol Cipali ini memprediksi sebanyak 117.000 kendaraan total untuk hari ini melintasi ruas tol Cipali sampai nantinya di gerbang tol Cikampek Utama. Di mana 117.000 ini juga setengah dari prediksi pemerintah yang memperkirakan bahwa sebanyak 230.000 kendaraan akan kembali ke Jakarta pada periode arus balik puncak pertama yakni pada tanggal 24 hingga tanggal 26 April nantinya. Sehingga penerapan sistem one way dan juga ganjil genap ini telah diterapkan oleh Kakor Lantas Polri. Sementara itu juga data yang lain yang bisa kami sampaikan bahwa melihat adanya peningkatan arus mudik juga terlihat dari adanya ataupun banyaknya bus antar kota antar provinsi yang mulai kembali mempulangkan ataupun banyak dari pemudik yang menaiki bus tersebut untuk kembali ke area Jakarta, di mana seperti bus dari arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur ini terlihat melintas di sepanjang ruas tol Palikanci. Sementara untuk ruas tol Cipali bisa kami sampaikan data terkini yang kami lihat dari Badan Pengatur Tol CCTV Kementerian PUPR bahwa di sekitar ruas tol Cipali kilometer 130, 180 ataupun hingga nantinya di kilometer 86 bahkan sampai ke gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 73 ini masih terlihat terpantau ramai lancar, begitu juga di dalam rest areanya. Penumpukan sedikit terjadi kami pantau di sekitaran gerbang tol Cikampek Utama ataupun di ruas tol KM 73 di mana kendaraan mulai mengantri untuk keluar ke gerbang tol Cikatama. Sementara bisa kami sampaikan untuk di rest area 207 di tempat kami melaporkan memang ini cukup landai dan juga cukup sepi jika dibandingkan dengan rest area yang ada di ruas tol Cipali ataupun di ruas tol sebelum ruas tol 207 ini, di mana terdapat juga rest area 266 dan kemudian juga ini pemudik lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya dan beristirahat di rest area selanjutnya. Kami menghimbau kepada seluruh pemudik yang berangkat terutama pada malam hari ini untuk tetap menjaga fokus dan juga kesehatan. Apabila mengantuk ini sebaiknya segera menepi ke rest area terdekat ataupun ke exit tol terdekat agar tidak terjadi kecelakaan. Demikian juga dengan himbauan dari kepolisian bahwa untuk tidak berhenti di bahu jalan, juga untuk mempersiapkan kesediaan e-tol Anda. Dengan Menko PMK juga mengatakan bahwa setidaknya siapkan e-tol senilai 400.000 jika Anda berangkat dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari tol Palikanci. Kembali ke Anda, Iqbal di studio. Baik, kita beralih ke Jose. Jose, bagaimana persiapan untuk mengatasi lonjakan lalu lintas pada malam ini di Simpang Palimanan Cirebon Kota?
Ya, selamat malam Iqbal dan juga pemirsa. Cirebon terus mengantisipasi adanya puncak arus balik tidak hanya di ruas tol namun juga di jalur arteri. Dan untuk mendalami lebih lanjut kami akan langsung berbicara dengan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman. Pak Arief, selamat malam. Terkait dengan persiapan dari arus balik ini terutama di jalur alternatif Pantura, apa kesiapannya Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi pasca pemberlakuan one way tadi yang dilaksanakan mulai pukul 14.15, kita sebelumnya telah melakukan clearance untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, utamanya adalah yang dari arah Jawa Tengah menuju ke Jaya. Hari ini kita berada di pos pengamanan Palimanan, di mana pos pengamanan ini adalah pertemuan arus dari arah Bandung melalui Majalengka yang akan menuju ke Cirebon, dan dari arah Jakarta melalui Indramayu dan juga menuju ke Cirebon. Kita telah melakukan langkah antisipatif terkait dengan melonjaknya atau bertambahnya jumlah pengendara yang kemudian melintas, diantaranya adalah yang akan kembali ke arah Jaya. Sampai dengan malam ini pukul 22.30 untuk arus di perempatan Palimanan ini cukup ramai lancar, di mana dari arah Jawa Tengah menuju ke Jaya didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi. Sedangkan dari arah Jaya menuju ke Jawa Tengah didominasi oleh bis-bis besar. Demikian. Pak, terkait dengan adanya puncak arus balik ini, apakah ada pengalihan jalan yang telah disiapkan oleh Cirebon, Pak? Ada beberapa skenario CB yang memang sudah kita persiapkan. Di antaranya adalah kita melibatkan Polres-Polres tetangga, yaitu Polres Cirebon Kota dan juga Polres Indramayu. Di mana apabila terjadi peningkatan arus yang cukup signifikan dari arah Jaya menuju ke Jawa Tengah, seperti tadi pada saat kita lakukan clearance one way, sebagian kendaraan yang ada di tol kita keluarkan ke arteri, maka kemudian harus kita lakukan pengalihan, yaitu dari arah Jatibarang belok ke kiri, kemudian mengarah ke Karangapel dan terus menyusuri jalur Pantura sampai dengan Mundu, Kanci ke Pemberantasan Brebes. Demikian sebaliknya juga untuk mengantisipasi nanti pada saat arus balik, utamanya dari arah Jawa Tengah menuju ke Jaya, kita juga sudah mempersiapkan CB untuk mengurai kepadatan, utamanya adalah yang melintas di arteri nasional di wilayah Kabupaten Cirebon dan wilayah Cirebon Kota, yaitu dari arah Kanci, kemudian kita luruskan melalui Gunung Jati, Suranenggala, sampai dengan Indramayu, baru kemudian menyusuri Pantura sampai dengan Subang. Itu adalah CB-CB yang memang sudah kita persiapkan, di samping rekayasa-rekayasa lalu lintas, utamanya adalah di perempatan yang memang kita matikan lampu lalu lintas, dan kemudian anggota melakukan pengaturan dengan skala prioritas, mana arus yang lebih padat atau lebih meningkat, kemudian dilakukan penarikan. Terima kasih Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman. Seperti itu sudah disampaikan Iqbal bahwa Cirebon siap untuk mengantisipasi puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi besok dan di hari-hari mendatang. Untuk sementara demikian Iqbal dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Jose Nicole dan Andre Septian, terima kasih atas laporannya teman-teman. Dan pemirsa Metro Malam akan kembali sesaat lagi dengan informasi ada ribuan warga yang baru saja pulang dari libur lebaran memadati stasiun kereta api. Tetaplah di Metro Malam. Mimpi besar harus